Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Saudara sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, yang mana telah kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, puasa adalah salah satu kewajiban, bahkan termasuk dalam salah satu rukun Islam, yang mana ketika seseorang mengakui umat muslim, maka wajib baginya melaksanakan puasa tersebut. Akan tetapi beda halnya puasa yang disyariatkan kepada kita, berbeda dengan puasa-puasa umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, baik dari tata caranya, kaifiatnya, metodenya, dan banyak lagi. Tentunya puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, apalagi terhadap Nabi kita Muhammad beserta umatnya, ada perbedaan-perbedaan yang sangat dominan dengan syariat puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada umat sebelumnya. Di antaranya dari sisi waktu. Kalau syariat Nabi Muhammad SAW, Allah memerintahkan puasa kepada Nabi Muhammad beserta umatnya. Puasa itu adalah dari mulai min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari mulai subuh sampai pada maghrib. Beda halnya dengan umat-umat terdahulu. Ada yang 1 hari 1 malam. Di antaranya syariat Nabi Allah Adam alaihissalam, puasa itu diwajibkan oleh Allah kepadanya selama 1 hari 1 malam. Nah, di sini di antara keistimewaan khususiat yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dalam perbatalannya di antaranya. Perbatalan puasa, yang mana dalam hal sesuatu yang membatalkan puasa, para ulama tentunya ada beberapa yang diperselisihkan. Namun begitu, tidak begitu dominan masalah yang diperselisihkan dalam perbatalan puasa tersebut. Akan tetapi di sini insya Allah saya akan sedikit menyinggung kaitannya dengan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa versi mazhab Syafi'iyah. Walaupun dalam beberapa kitab yang sama ulama Syafi'iyah itu ada perbedaan, cuman kalau di garis besarkan intinya sama. Di antaranya yang saya kutip dari kitab Fathul Qorib, bahwasanya perbatalan puasa itu jumlahnya ada 10. Di antaranya adalah sesuatu yang dapat membatalkan puasa adalah wusulu syai' ilal jauf, masuknya sesuatu kepada jauf. Jauf itu suatu lubang yang nembus kepada perut, itu namanya jauf. Maka ketika seseorang puasa, kemudian ada sesuatu ainun min ayanid dunya, sesuatu benda apapun itu masuk ke jaub, yang mana jaub tersebut tembus ke perutnya, maka puasanya batal.
Beda halnya dengan benda bukan benda dunia, bukan ain dunia, seperti misal ain jannah, ain surga. Maka manakala seseorang puasa tiba-tiba upama mendapatkan anugerah dari Allah, keistimewaan dari Allah, sehingga Allah berikan sejenis makanan atau yang lainnya dari surga, kemudian dia makan di siang hari padahal sedang puasa Ramadan, maka itu tidak batal walaupun sengaja, karena itu bagian daripada karomah dari Allah Subhanahu wa taala berbentuk ain jannah. Maka kembali, yang dapat membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu kepada jaub. Jaub itu lubang yang menembus ke perut. Ya, ainnya, bendanya benda dunia. Adapun ain surga, ain jannah itu tidak bisa membatalkan puasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Dulu waktu saya pribadi waktu masa kecil, bahwasanya orang yang buang angin di dalam air ketika kita mandi, rendam itu katanya batal. Dari dulu sampai sekarang saya belum pernah menemukan bahwasanya seseorang itu merendam di air kemudian mengeluarkan angin, istilah kata mohon maaf kentut, bahwa kentut di dalam air itu bisa membatalkan wudhu. Secara teks saya belum menemukan, akan tetapi mungkin secara konteks bukan kentut di dalam airnya yang bisa membatalkan wudhu, akan tetapi jaubnya air ke dalam masuknya air ke dalam jauf. Jauf di sini berarti mohon maaf, anus kita. Karena ketika kita membuang angin di dalam air, otomatis si air itu akan masuk. Anus kita terbuka, membuang angin, kemudian air masuk ke dalam. Nah, ini yang dimaksud kentut di dalam air itu bisa membatalkan puasa, kemungkinan lebih ke sini. Ya, makanya kalau orang-orang tua dulu itu bahasanya nyeleneh, akan tetapi ternyata mengandung makna seperti hal ini aja. Kentut di dalam air katanya batal, ternyata bukan kentut di dalam airnya yang batal, akan tetapi wusulu syai'in ilal jaubina ini. Wusulu syai'in ilal jaubnya ini, masuknya sesuatu pada jaub. Jaub itu sesuatu yang nembus, lubang yang nembus kepada perut. Nah itu. Kemudian sesuatu yang membatalkan puasa adalah di antaranya jima atau bersetubuh di siang hari, hubungan intim suami istri di siang hari. Nah ini malah ketika seseorang puasa di siang hari melakukan hubungan intim dengan istrinya, walaupun andai kata batal, di samping batal puasanya juga wajib kafaroh, wajib kifarat, malahan kifarat uzma. Nah itu. Nah sekarang gimana kalau di malam hari? Kalau di malam hari mah tidak masalah. Yang diharamkan itu adalah di siang hari. Karena puasa kita itu adalah di siang hari. Dari mulai min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbitnya fajar subuh sampai terbenam matahari sampai maghrib. Maka setelah terbenamnya matahari waktu maghrib sampai subuh, itu mau ngapain juga, mau apapun juga diperkenankan. Artinya tidak ada larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umpamanya suami istri, apalagi mohon maaf pengantin anyar, masih sono kalau istilah bahasa Sunda mah. Ya, upama mereka melakukan hubungan intim dengan istrinya. Kemudian tertidur sampai pulas, pada akhirnya bangunnya itu setelah subuh. Setelah melakukan hubungan suami istri, bangunnya itu sampai upama 5:30. 5:30 kan sudah lewat subuh ya.
Padahal dua suami istri ini belum melakukan, belum adus, belum mandi junub. Nah, bagaimana ini puasanya? Sah apakah tidak? Puasanya sah hukumnya. Karena seperti halnya orang yang melakukan, seperti halnya kita melakukan hubungan intim dengan istri kita, kemudian belum mandi junub, asalkan kita meniatkan besok puasa Ramadan. Sebelum subuh kita berniat puasa Ramadan, maka sah-sah saja. Walaupun sebelum subuhnya itu kita belum mandi junub, diperkenankan, sah-sah saja. Karena yang jelas adalah ketika melakukan hubungan intimnya bukan pada saat berpuasa, tapi masih dalam waktu yang diperbolehkan melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, diantaranya hubungan suami istri tersebut. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian ataupun problematika yang sering terjadi di masyarakat kita, kaitannya dengan masalah-masalah yang membatalkan wudu. Dulu juga saya pernah kata orang tua, jangan nangis, kalau nangis batal puasanya. Nah, ternyata saya belum pernah menemukan juga secara teks bahwa nangis itu dapat membatalkan puasa. Tapi mungkin sudah saya katakan tadi, setiap perkataan orang tua dulu itu bukan sekedar omong kosong. Mungkin menurut pandangan saya, jangan nangis, kalau nangis puasanya batal. Bisa jadi andai kata kita nangis, si air mata ketelan sama kita, masuk ke jauh kita, bisa jadi batal. Maka pertama mungkin itu untuk menakut-nakuti anak, menakut-nakuti kita supaya jangan nangis. Yang kedua memang dapat dimengerti juga bahwasanya ketika kita nangis otomatis keluar air mata dan khawatir masuk ke dalam mulut kita, maka bisa jadi batal puasa kita. Itulah diantara hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dan masih banyak lagi. Kaum muslimin rahimakumullah yang saya hormati dan Allah muliakan, mungkin dari saya tidak bisa panjang lebar, sekedar mudah-mudahan ada manfaatnya, bil khusus kepada diri saya pribadi atau umumnya kepada segenap umat muslim di mata berada, terutama di Kabupaten Bogor. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.